ya. Nah, sekarang kita jelasin bagaimana ibadahnya yang dimaksud dengan syariat dan tarekat nih, ya. Ini dalam perkara ibadah. Kita ambil contoh dari bab sholat aja dulu ya, bab sholat syariat dan bab sholat tarekat, ya. Ini sholat yang pernah dikupas, sholat tarekat dan sholat syariat yang dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dalam kitab Sirul Asrar, kitab khusus ini, Sirul Asrar, ya. Jadi dasarnya beliau, dalilnya beliau itu, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tetap dari Al-Qur'an. Jadi untuk ujuk-ujuk punya pendapat sendiri enggak, tetap ambil dari Al-Qur'an, ya. Beliau berkata, hafidu ala sholawati, gitu. Perintah Allah bahwa peliharalah semua sholatmu, ya, wasolatil wusta. Nah, jadi dalam ayat ini pertama perintahnya hafidu ala sholawati, peliharalah semua sholatmu, wasolatil wusta. Wusta itu artinya apa? Tengah. Ada banyak ulama fikih yang mengatakan wusta itu sholat asar, karena adanya di tengah-tengah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi dianggap asar ini sebagai sholat wusta. Itu kebanyakan kiai-kiai ahli fikih, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu memaknai wusta ini beda. Maksudnya pelihara sholat dohirmu itu, ya, dan sholat wusta. Wusta itu adalah hati. Karena hati itu ada di tengah-tengah diri manusia di dalam. Coba kita perhatiin. Hati itu kan ada di dalam. Ya, gitu. Jadi dasar dalilnya wa kumulillahi qonitina, gitu. Dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu qonitina. Qonitina ini maknanya adalah apa? Khusyuk. Di mana tempat khusyuk? Di tangan, di kepala, di kaki, di hati. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani katakan yang dimaksud wusta ini adalah hati kita, jemaah, ya. Kemudian dalam kitab Sirul Asrar, ya, Al-Fasrul Rabi'a Asyara, pasal 14, fa amma sholatu syariati faqad ulimat biqaulihi ta'ala. Maka adapun salat syariat sesungguhnya ini dohir, diketahui secara dohir kewajibannya. Jadi wajibnya itu, kewajibannya diketahui secara dohir, ya. Dengan firman Allah hafidu ala sholawati, gitu, ya. Firman Allah untuk kita memperbaiki, menegakkan sholat, gitu, ya. Wal muradu min sholawati syariati arkanul jawarihid dohirati, gitu. Dan dimaksud dari sholat syariat adalah rukun-rukun, ya, rukun-rukun yang dikerjakan dengan anggota tubuh lahiriah, dengan dohir lahir, ya, seperti angkat tangan, ruku, sujud, ya. Bi harokatil jisma niyati, ya, seperti misalnya gerakan fisik seperti niyati minal qiyami, kemudian berdiri, wal qiraati, kemudian bacaan-bacaan salat, war ruku, kemudian ruku, war ruku'i wasujudi, kemudian sujud, wal qu'udi, kemudian duduk, was sauti, kemudian suaranya juga harus ada, ya, wal afiyati, gitu. Kemudian juga lafaznya juga harus benar, gitu, ya. Nah, ini perkara sholat syariat, gitu. Walizalika ja'al fadlul jam'u, ya, yakni ini sesuai dengan ungkapan keutamaan untuk menggabungkan, ya, untuk menggabungkan keutamaan. Kalau Allah Ta'ala hafidu ala sholati, peliharalah semua sholatmu, gitu. Jadi yang dimaksud Allah dalam kalimat pertama
peliharalah semua sholatmu itu yang bersifat dohir, ya, yang tadi itu mulai dari niat sampai dengan lafaz gitu. Nah kemudian hakikatnya sholat, wa qala Nabi SAW, Rasul amri islamu wa amuduhus sholatu gitu. Induk dari perkara segala urusan di dalam Islam tiangnya adalah sholat, ya. Jadi kenapa kita harus sholat itu punya tujuan hakikatnya, ya? Tujuan kita sholat itu apa yang akan kita capai, yaitu tiangnya agama Islam, gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi tujuan kita sholat itu untuk menegakkan tiangnya agama. Ya, as-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman hadamaha faqad hadamadin gitu, ya. Nah, semua urusan di dalam Islam itu ada di sholat. Maka kalau sholatnya nggak benar, nggak akan dihitung nanti, ya. Setelah sholatnya benar baru semua dihitung. Nah, tapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kita kenapa kita perlu punya tujuan, ya, hakikat sholat yang baik, yang benar. Karena gini jamaah, wa qala Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna, gitu, ya. Akan datang satu zaman yang menimpa manusia banyak yang melakukan sholat tapi mereka sebenarnya tidak sholat. Nah, kenapa? Karena hakikatnya tidak benar, hatinya tidak sholat, gitu, ya. Coba kita lihat orang sholat banyak kan, yang asal kucuk gitu, ya. Terutama tarawih itu, hati-hati itu, ya. Itu masuk dalam peringatan Rasulullah nanti kalau sholat yang tanpa ada tujuan hakikat yang baik gitu.